Perkenalkan, nama saya Irmayanti Situmorang dengan NIM B1A12436. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori kerjasama antar negara. Sebagaimana manusia tidak dapat lepas dari pergaulan dengan sesama manusia, begitupun negara tidak dapat lepas dari hubungan antar sesama negara. Memahami dari teori kerjasama antar negara dapat ditinjau dari yang pertama bentuknya, yang kedua hukumnya, yang ketiga politiknya, yang keempat sumbernya. Bentuknya. Dalam meninjau dari segi bentuknya ini dapat diadakan dua segi peninjauan pada masing-masing, yaitu bentuk klasik, paham federalisme, dan bentuk klasik. Yang kedua hukumnya. Apabila kita meninjau kerjasama antar negara ini dari segi hukum, maka untuk kita memasuki lapangan hukum internasional atau hukum antar negara. Yang ketiga politiknya. Bila kita meninjau dari segi politiknya, maka kita memandang dari segi internasional relation yang di dalamnya mencakup internasional publik dan internasional organisasi. Yang keempat sumbernya. Adapun sumber hukum kerjasama antar negara yaitu traktat, kebiasaan internasional, dan pendapat sarjana-sarjana tentang sendi-sendi hukum. Yang kelima, Liga Bangsa-Bangsa. Untuk menjamin kebebasan diputuskan lembaga tersebut berkedudukan di Swiss yang dipandang sebagai suatu negara yang netral. Dari 14 negara netral tapi kemudian bertambah menjadi 60 negara. Tujuan dari Liga Bangsa-Bangsa yaitu yang pertama mengutuk dan menghindari peperangan, yang kedua mewajibkan anggota-anggotanya untuk tidak melangkah ke tindakan peperangan sebelum dengan sungguh-sungguh berusaha memperoleh penyelesaian bagi segala sengketa dengan jalan damai, yang ketiga memelihara hubungan antar satu sama lain dengan hati terbuka dan adil, yang keempat menyusun hukum internasional yang harus ditepati oleh para anggotanya, yang kelima penegakan hukum serta berusaha agar perjanjian antar negara ditepati. Sejarah lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa diawali dengan ditandatanganinya Deklarasi Antar Sekutu pada tanggal 12 Juni 1941 di London. Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pertama untuk menjaga pendamaian dan keamanan internasional, yang kedua untuk mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa, yang ketiga untuk mencapai kerjasama internasional, yang keempat untuk menjadikan pusat penyelenggaraan tindakan bangsa-bangsa dan usaha mencapai tujuan bersama. Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu FAO didirikan pada 16 Oktober 1945. Tujuannya mengangkat tingkat gizi dan standar kehidupan, menjamin perbaikan dalam produksi dan distribusi pangan dan hasil pertanian. Yang kedua, Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan atau GATT. Didirikannya pada tanggal 1 Januari 1945. Tujuannya waktu pertama kalinya untuk mendirikan suatu organisasi perdagangan internasional, meskipun badan ini tidak pernah terwujud. Beberapa dari tujuannya adalah tercangkup dalam suatu perjanjian niaga internasional. Yang ketiga, Organisasi Konsultatif Maritim Antar Pemerintah atau IMCO, didirikan 13 Januari 1959. Tujuannya memberikan bantuan berupa nasihat dan petunjuk yang diminta untuk memajukan kerjasama internasional. Yang keempat, IBRD atau Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan Internasional, didirikan pada tanggal 28 September 1945 ketika berlakunya status yang disusun di konferensi Bretton Woods bulan Juli 1944 dan mulai operasinya 25 Juni 1946. Yang kelima, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO, didirikan 4 April 1947 setelah beroperasi sebagai organisasi sementara sejak Agustus 1945. Yang keenam, Perhimpunan Pembangunan Internasional atau IDA, didirikan pada tanggal 24 September 1960. Sebagai sekutu bank, organisasi ini bersama bank tersebut mempunyai pembesaran dan staf yang sama. Yang ketujuh, Korporasi Keuangan Internasional, didirikan sejak Piagam IFC berlaku 20 Juli 1956. Meskipun bersekutu dengan Bank Internasional, organisasi dalam kenyataan hukumnya berdiri sendiri dan dananya terpisah dari bank tersebut.
Selanjutnya, Organisasi Perburuan Internasional atau ILO didirikan pada tanggal 11 April 1999 ketika anggaran dasarnya diterima oleh sebagian besar peserta. Lalu, Dana Moneter Internasional atau IMF didirikan pada 27 Desember 1945 dengan berlakunya perjanjian yang disusun di Konferensi Bretton Woods, Juli 1944. Selanjutnya, Unit Telekomunikasi Internasional atau ITU didirikan pada tahun 1805 dan menjadi badan khusus PBB tahun 1947. Selanjutnya, Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO didirikan pada 4 November 1946 sesudah pendatangan ke-20 Statuta Penyerahan kepada pemerintahan Inggris. Selanjutnya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO didirikan pada 7 April 1948 setelah anggaran dasarnya diterima oleh 26 anggota PBB. Lalu yang terakhir, Organisasi Meteorologi Sedunia atau WMO didirikan pada 23 Maret 1950 menggantikan Organisasi Meteorologis Internasional. Sekian penjelasan dari saya, sekian terima kasih.